Aloha, selamat datang di Size Cream. Jika kamu suka menonton anime atau baca manga, kalian pasti tahu anime atau manga yang berjudul Gintama. Meskipun kalian belum pernah menontonnya, setidaknya kalian pasti pernah mendengar nama Gintama. Pada dasarnya, Gintama menceritakan seorang veteran bernama Sakata Gintoki dalam mengurus sebuah unit bisnis bernama Yoshue Ginchan bersama dua karyawannya, yaitu Shimura Shinpachi dan Kagura ditambah Sadaharu. Kalau kalian tahu Santo Zoro, kurang lebih seperti itulah, sama-sama mirip-mirip konsepnya. Gintama ini berlatar di dunia fiksi Jepang pada masa lampau, lebih tepatnya pada zaman Edo. Namun dengan sentuhan teknologi modern dan agak futuristik karena Jepang membuka isolasi terhadap alien atau Amanto. Kalau kalian mengerti sejarah Jepang, pasti merasa familiar dengan kejadian tersebut. Masterpiece ini diciptakan oleh Sorachi Hideaki Sensei atau yang sering kita sebut Gorilla Sensei, karena dia sering menampilkan dirinya sebagai gorila dengan baju kuning bertuliskan Ore. Selain Gintama, Sorachi juga telah membuat beberapa karya lainnya yang tak kalah menarik dari Gintama, walaupun kebanyakan hanya one shot. Kalau kalian suka Gintama, kalian pasti juga suka karya-karya berikut. Jadi tanpa basa-basi, inilah 5 karya Sorachi Hideki selain Gintama. Nomor 5 ada Shirokuro. Shirokuro adalah manga kedua yang dibuat oleh Gorilla Sensei pada tahun 2003 dan one shot ini ditampilkan pada volume 2 Gintama. Shirokuro bercerita tentang seorang dukun bernama Sakata Tomiko yang pekerjaannya adalah menyantet orang pakai pemukul bisbol. Jadi kalau ada orang yang kita benci, bisa menggunakan jasanya Tomiko. Suatu hari ia melihat gagak putih yang bisa bicara. Karena terkejut, ia melempari gagak tersebut dengan tongkat bisbolnya dan mendadak berubah menjadi seorang dengan rambut putih. Ia bernama Yamamoto Gorozaemon. Ia mengaku bahwa dia bukanlah monster maupun manusia, melainkan iblis, lebih tepatnya raja iblis. Kemudian dia memaksa Tomiko untuk menulis surat janji bahwa dia tidak akan menyantet orang lagi. Mungkin kalian menyadari wajah Gorozaemon sangat mirip dengan Gintoki dan marganya Tomiko sama dengan marganya Gintoki, yaitu Sakata. Nah, kedua hal inilah yang digabung oleh si gorila untuk menciptakan karakter Gintoki. Nomor 4 ada Tankara-san ga Toru. One shot ini dibuat oleh Sorachi Hideki pada tahun 2010 dan ditampilkan pada manga Gintama volume 38. Tankara-san menceritakan bahwa pada masa itu terdapat teknologi bernama Cyberization, yaitu menggantikan sebagian tubuh manusia dengan mesin. Ada yang matanya, ada yang tangannya, ada yang kakinya, macam-macam lah. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Namun karena hal itu juga muncullah cyber Yankee, yaitu mereka yang bisa mengubah tubuh secara ilegal agar bisa melanggar peraturan sekolah lebih dari Yankee biasa, seperti mengganti tangannya dengan senapan. Kalau kalian nggak tahu Yankee, ya intinya semacam anak-anak atau berandalan lah. Untuk melindungi sekolah dari cyber Yankee, SMA Bangkara memiliki ketua komite kedisiplinan yang bernama Shizuka Miyamoto, yang memiliki tangan baja yang bisa membelah tank untuk menegakkan peraturan sekolah. Suatu hari terdapat gosip bahwa ketua komite kedisiplinan diam-diam punya pacar dan ada yang melihatnya bertemu laki-laki saat malam di gedung sekolah lama. Karena tidak percaya dan ingin membuktikan bahwa gosip itu salah, Obata Mobu yang adalah sekretaris komite kedisiplinan diam-diam mengikuti Shizuka ke dalam gedung sekolah yang lama. Ternyata tujuan Shizuka ke gedung sekolah malam-malam adalah untuk mengawasi seorang banco legendaris yang sedang disegel dalam es di gedung sekolah lama selama 150 tahun yang lalu sebelum revolusi cyber dimulai, yang bernama Takeru Goda. Namun karena suatu hal, es yang menyegel Takeru pecah dan membuat sang banco akhirnya bebas. Tapi karena terlalu lama disegel, tubuhnya berubah menjadi anak kecil. Nomor 5 ada Dandelion. Dandelion merupakan manga pertama yang Gorilla Sensei ciptakan. Dandelion yang rilis pada tahun 2002 dan ditampilkan pada volume 1 manga Gintama. Dandelion bercerita tentang seorang bernama Tamba Tetsuo dari klan Dandelion, divisi ke-21 Departemen Pengiriman dari Federasi Malaikat Jepang bersama dengan ketua dari klan Dandelion, Kurogane Misaki. Mereka bertugas menangkap arwah-arwah yang gentayangan dan mengirim mereka ke akhirat. Satu hari mereka mengejar dan menangkap arwah seorang kakek-kakek yang mati karena kepleset di kamar mandi sebulan yang lalu. Sebelum dikirim ke akhirat, sang kakek ingin melihat istrinya sekali lagi sebelum pergi. Karena si nenek masih hidup dan tidak bisa melihat arwah si nenek akhirnya diambil oleh Misaki agar bisa ketemu dengan si kakek. Namun arwah yang diambil tersebut bukanlah arwah si nenek. Arwah tersebut berkata bahwa ia sudah menemukan tubuh nenek yang kosong dan asal masuk, dan mereka akhirnya bergerak mencari jiwa dari sang nenek. Yang keempat, 13. Berbeda dengan yang sebelumnya, manga 13 ini memiliki motion comic sebagai bentuk perayaan Gintama atau no Matsuri pada 2023 yang bisa kalian lihat pada channel Jump. Manga ini dirilis pada tahun 2008 dan ditampilkan di manga Gintama volume 24. Menceritakan tentang seorang bocah laki-laki bernama Mondo Fujieda yang menyukai teman sekelasnya yang bernama Isayo Gulgo, yang berasal dari keluarga pembunuh bayaran. Gulgo adalah seorang gadis pendiam yang jarang berbicara dan hanya menghabiskan waktu di sekolah dengan menatap jendela. Suatu hari saat studi tour, Fujieda memberikan permen asam kepada Gulgo dengan tujuan agar ia bisa lebih dekat dengan Gulgo.
Namun sayangnya karena tidak kuat dengan asamnya, Gulgo langsung muntah dalam bis setelah memakannya. Hal tersebut malah membuat Gulgo semakin dijauhi dan dibully oleh teman-teman sekelas lainnya. Hingga akhirnya Gulgo pindah sekolah. Sebelum pindah, Gulgo bersumpah untuk membunuh Fuchida. Beberapa tahun berlalu, Fuchida kini telah beranjak dewasa. Karena beberapa alasan, ia malah berakhir menjadi preman sekolah dan mengganti namanya menjadi 13. Suatu hari di sekolahnya, terdapat murid baru yang ternyata adalah Gulgo yang datang untuk menempati sumpahnya, yaitu membunuh Fuchida. Sedikit info tambahan, desain dari karakter Gulgo inilah yang akan dipakai menjadi dasar desain dari karakter Nobumi di Gintama. Bahkan seiyuu dari Gulgo di motion comic 13 dan Nobumi di anime Gintama itu sama, yaitu Hiranoya. Dan tidak hanya itu, karakter Fuchida juga terlihat mirip seperti Jindoki. Dan mungkin ini hanya perasaanku saja ya. Sepertinya Jigorilla terinspirasi dari anime manga Gulgo 13. Dari nama hero-nya yaitu Gulgo, dan judulnya one shot ini yaitu 13. Ya, apalagi kalau bukan Gulgo 13. Dan yang kelima alias yang terakhir adalah Trinen Zuigumi Ginpachi Sensei. Ini mungkin adalah yang paling kalian tahu karena animenya akan tayang Oktober 2025 nanti. Cerita ini mengambil referensi dari sebuah serial drama Jepang dengan judul Sanen Bigumi Ginpachi Sensei. Sanen Zuigumi Ginpachi Sensei. Berbeda dengan karya lain yang full dibuat oleh Gorilla, di sini dia hanya berperan sebagai ilustrator saja. Sedangkan untuk bagian storynya dipegang oleh Osaki Tomohito. Kalau kalian tidak tahu siapa dia adalah yang membuat cerita dari One Piece novel Mugiwara Story yang sudah diadaptasi menjadi anime One Piece One Letter yang tayang 20 Oktober 2024 lalu. Kalau kalian nonton Gintama pasti tidak asing dengan segmen Ginpachi Sensei yang muncul di awal atau akhir episode. Novelnya sendiri dirilis tanggal 3 Februari tahun 2006, 2 bulan sebelum anime Gintama rilis, dengan jumlah 4 volume dan dilanjutkan sequelnya Katekita Sanen Zuigumi Ginpachi Sensei pada 4 April 2011 sebanyak 4 volume, dan Sanen Zuigumi Ginpachi Sensei Special Soreike Daigyogi Taikai yang dirilis 4 Desember 2004 kemarin. Ginpachi Sensei mengisahkan karakter-karakter pada anime Gintama yang bersekolah, mirip seperti One Piece School, Attack on Titan, Junior High, Kimetsu Gakuen, dan Isekai Quartet. Itu aja sih. Info tambahan, huruf Z pada judul dibacanya Zui, bukan Zeto. Jujur aja sebenarnya gue sama sekali belum membaca novelnya karena gue nggak tahu untuk bacanya di mana. Mau nyari susah. Karena itu gue excited banget sama adaptasi animenya nanti karena belum terspoiler sama ceritanya. Semoga aja melebihi ekspektasi gue. Jadi itulah 5 karya dari Gorilla Sensei selain Gintama. Apakah kalian tertarik untuk membaca? Oke, mungkin sedikit aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. ハッピーで埋め尽くしたレジンピスまで行こうぜいつか見た帰国のいいところ愛をばらまいて I love you けなしてくれ全部奪って笑ってくれ My honey 努力にライティフルスター努力にライティフルスター努力にライティフルスターなんか忘れちゃって